Terima kasih Yang Mulia. Saya akan lanjutkan angka 10, bahwa selanjutnya akan disampaikan dalil tangkisan atau sanggahan terhadap dalil-dalil sangkalan yang disampaikan oleh termohon dan turut termohon di dalam surat jawaban, yakni sebagai berikut. Dalil jawaban termohon pada faid halaman 8 sampai dengan 23. Tanggapan pemohon: 1. Terkait dengan ketentuan hukum atau dasar hukum penangkapan, bahwa dalam jawaban termohon menyatakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, dan penggeledahan yang dilakukan termohon merujuk pada ketentuan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang mengatur bahwa perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan dan penyidikan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa berdasarkan jawaban termohon mendalilkan penggunaan kewenangan untuk upaya paksa berupa penangkapan merujuk pada ketentuan hukum acara pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 berdasarkan ketentuan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP baru. Namun, berdasarkan surat perintah penangkapan nomor STT//S/6/2026/DIT-Reskrimum/Polda Metro Jaya dalam melaksanakan upaya paksa berupa penangkapan, justru termohon tidak merujuk pada kaidah-kaidah hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tetapi merujuk pada pasal 89, 93 ayat 1 dan 2, pasal 94, pasal 95, 96, 98, kemudian pasal 156 huruf B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang baru. Jelas di dalam surat bahwa pemohon tetap konsisten mendalilkan penangkapan yang dilakukan termohon terhadap diri pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 karena hal tersebut merujuk pada dasar hukum yang dibuat termohon dalam surat perintah penangkapan. Bahwa jika termohon kemudian mendalilkan dasar hukum upaya paksa penangkapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP karena berlaku pasal 361 huruf A, pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, justru menunjukkan termohon tidak konsisten dalam menerapkan hukum acara pidana sebagai dasar upaya paksa penangkapan. Bahwa atas dasar tersebut, jawaban termohon seharusnya ditolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Hakim Tunggal Pra Peradilan karena dalam membuat surat perintah penangkapan, termohon tidak konsisten atau ambigu dalam penerapan hukum antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP lama dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP baru. Bahwa jawaban termohon memperlihatkan bahwa termohon salah menerapkan hukum dalam menerbitkan surat perintah penangkapan, sehingga secara hukum surat perintah penangkapan tersebut harus dibatalkan demi hukum karena mengandung cacat formil serta tidak memberikan kepastian hukum kepada diri pemohon. Bahwa jawaban termohon yang merujuk pada pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP tidak tepat secara hukum karena termohon tidak memperhatikan ketentuan pasal 361 huruf D Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, yakni dalam hal perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan, sekali lagi tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan, tetapi proses pemeriksaan terdakwa belum dimulai, perkara diperiksa, diadili dan diputus berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini. Jadi mengacu pada undang-undang yang baru. 2. Terkait dengan ketentuan hukum atau dasar hukum penahanan, tadi penangkapan, bahwa jawaban termohon mendalilkan upaya paksa berupa penahanan merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP karena berlaku ketentuan pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 bahwa perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan dan penuntutan
penyidikan dan penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Namun, bahwa jawaban termohon tersebut tidak konsisten dengan dasar hukum yang digunakan termohon dalam menerbitkan surat perintah penahanan nomor SP-Han-458-6 Romawi Res .1.14.2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, di mana upaya paksa berupa penahanan yang dilakukan termohon merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 14 dan 33, pasal 5 ayat 2 huruf A, pasal 10, pasal 40, pasal 60 ayat 3, pasal 89 huruf C, pasal 99 ayat 1 dan ayat 2, pasal 100, pasal 101, pasal 102 ayat 1, pasal 107, pasal 108, pasal 109, pasal 156 ayat 1 huruf C, dan pasal 361 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bahwa pemohon tetap konsisten mendalilkan penahanan yang dilakukan termohon terhadap diri pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 karena hal tersebut merujuk dasar hukum yang dibuat termohon dalam surat perintah penangkapan dan penahanan. Ini penahanannya di sini. Bahwa jika termohon kemudian mendalilkan dasar hukum upaya paksa penahanan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP karena berlaku pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, justru menunjukkan termohon tidak konsisten dalam menerapkan hukum acara pidana sebagai dasar upaya paksa penahanan. Bahwa atas dasar tersebut, jawaban termohon seharusnya ditolak dan dikesampingkan oleh Yang Mulia Hakim Tunggal Pra-Peradilan karena dalam membuat surat perintah penahanan nomor SP-Han-458-6 Romawi Res .1.14.2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya, termohon tidak konsisten atau ambigu dalam penerapan hukum acara antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP lama dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP baru. Bahwa jawaban termohon memperlihatkan termohon salah menerapkan hukum acara dalam menerbitkan surat perintah penangkapan, sehingga secara hukum surat perintah penahanan tersebut harus dibatalkan demi hukum karena mengandung cacat formil serta tidak memberikan kepastian hukum kepada diri pemohon. Bahwa jawaban termohon yang merujuk pada pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP tidak tepat secara hukum karena termohon tidak memperhatikan ketentuan pasal 361 huruf D Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, yaitu dalam hal perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan tetapi proses pemeriksaan terdakwa belum dimulai, perkara diperiksa, diadili dan diputus berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini.